Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, allow me to introduce myself. My name is Nurul Hidayati with NPM 2541103H from Management Class 28. Here I will present material about demand, supply, and market equilibrium to fulfill the video presentation assignment for the Introduction to Microeconomic course with lecture Miss Kamala Puji SEIMA. This material is the foundation for understanding how market works. Yang pertama, kita mulai pembahasannya. Kita pahami arti dari permintaan terlebih dahulu. Apa itu permintaan? Sederhananya, permintaan adalah keinginan dan kemampuan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa. Kunci utama dalam permintaan adalah hukum permintaan atau the law of demand. Hukum ini menyatakan bahwa ketika harga suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun. Hal tersebut adalah hubungan berbanding terbalik atau kita sebut dengan negatif. Contoh sederhananya adalah jika harga es krim tiba-tiba naik, pasti kita akan berpikir dua kali untuk membelinya. Inilah yang membuat kurva permintaan kita memiliki slope yang negatif. Selain harga, ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan loh, seperti yang pertama, pendapatan. Jika pendapatan Anda naik, permintaan Anda terhadap barang normal juga akan naik. Lalu, selera. Tren dan selera masyarakat sangat menentukan. Yang ketiga, harga barang lain, khususnya barang substitusi atau pengganti, dan barang komplementer atau pelengkap. Oke, next kita beralih ke penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Kebalikannya dari permintaan tadi, penawaran diatur oleh hukum penawaran, the law of supply, yaitu ketika harga suatu barang itu naik, maka jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen akan ikut naik. Ini adalah hubungan yang berbanding lurus atau kita sebut positif. Kenapa seperti itu? Karena harga yang lebih tinggi berarti keuntungan yang lebih besar bagi produsen, sehingga mereka terdorong untuk memproduksi dan menjual lebih banyak produknya. Inilah mengapa kurva penawaran memiliki slope yang positif. Di sini juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, meliputi yang pertama itu harga, faktor produksi atau biaya bahan baku dan tenaga kerja. Yang kedua ada teknologi. Teknologi yang lebih maju membuat produksi lebih efisien dan penawaran meningkat. Lalu ada jumlah penjual di pasar. Selanjutnya kita bahas mengenai antara pergerakan dan pergeseran kurva. Penting sekali untuk kita bisa membedakan dua konsep ini baik dalam permintaan maupun penawaran. Yang pertama, pergerakan atau movement ini terjadi di sepanjang kurva. Penyebabnya adalah hanya satu, perubahan harga barang itu sendiri. Misalnya, harga es krim turun dari 10.000 menjadi 5.000 rupiah. Titik permintaan kita bergerak dari satu titik ke titik lain di kurva yang sama. Lalu ada pergeseran atau shifting. Ini terjadi ketika kurva berpindah secara keseluruhan ke kanan atau ke kiri. Penyebabnya adalah perubahan pada semua faktor lain selain harga barang itu sendiri.
Misalnya, pendapatan masyarakat naik, permintaan es krim akan bergeser ke kanan. Artinya, pada harga berapapun, orang sekarang meminta lebih banyak es krim. Intinya, harga sama dengan pergerakan, faktor lain sama dengan pergeseran. Selanjutnya, kita membahas soal keseimbangan pasar atau market equilibrium. Titik paling menarik dalam interaksi permintaan dan penawaran adalah keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang diminta atau QD sama dengan jumlah barang yang ditawarkan atau QS. Secara grafis, ini adalah titik di mana kurva permintaan dan kurva penawaran berpotongan. Perpotongan ini menghasilkan dua nilai penting, yaitu yang pertama harga keseimbangan atau PA, yaitu harga yang membuat pembeli dan penjual sama-sama merasa puas. Lalu kuantitas keseimbangan atau QA, yaitu jumlah barang yang diperjualbelikan pada harga tersebut. Apa ya yang terjadi jika pasar tidak seimbang? Ada dua kemungkinan di sini. Yang pertama adalah surplus atau excess supply yang terjadi ketika harga terlalu tinggi, produsen kelebihan stok, maka respon pasar harga akan turun. Yang kedua, kekurangan excess demand terjadi ketika harga terlalu rendah, konsumen berebut barang, respon pasarnya adalah harga akan naik. Poinnya adalah pasar itu akan selalu berusaha ke titik keseimbangan. Lalu ada elastisitas, yaitu mengukur kepekaan pasar. Setelah kita tahu hukumnya, sekarang kita ukur kepekaan pasar. Inilah yang dinamakan elastisitas. Elastisitas itu adalah ukuran seberapa responsif kuantitas permintaan atau penawaran terhadap perubahan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Fokus utamanya kita adalah elastisitas harga permintaan atau ED yang mengukur seberapa besar perubahan jumlah permintaan akibat perubahan harga. ED sama dengan persen perubahan QD per persen perubahan P. Dari perhitungan ini, kita mendapatkan 3 klasifikasi utama. Yang pertama, konsumen sangat peka terhadap perubahan harga. Jika harga naik 10%, permintaan turun lebih dari 10%. Contohnya adalah barang mewah atau barang yang banyak substitusinya. Inalatis, konsumen kurang peka terhadap perubahan harga. Jika harga naik 10%, permintaan turun kurang dari 10%. Contohnya adalah barang kebutuhan pokok seperti beras dan juga garam yang tetap harus dibeli meskipun harganya naik karena itu sebuah kebutuhan yang harus dipenuhi. Lalu unitary elastis, perubahan persentase permintaan sama dengan perubahan persentase harga. Selain elastisitas harga, ada elastisitas pendapatan, yaitu mengukur kepekaan permintaan terhadap perubahan pendapatan. Digunakan untuk mengklasifikasikan barang normal dan inferior. Elastisitas silang mengukur kepekaan permintaan suatu barang terhadap perubahan harga barang lain. Digunakan untuk mengklasifikasikan barang substitusi dan komplementer. Next, pembahasannya adalah intervensi pemerintah. Kebijakan harga interaksi pasar bebas yang menghasilkan keseimbangan ini terkadang dianggap tidak adil dan perlu dikendalikan. Disinilah peran intervensi pemerintah melalui kebijakan harga. Ada 2 jenis kebijakan harga utama. Yang pertama adalah harga tertinggi atau price ceiling. Pemerintah menetapkan batas harga maksimum yang boleh dikenakan. Tujuannya adalah melindungi konsumen dari harga yang terlalu mahal atau overprice, biasanya di bawah harga keseimbangan. Dampaknya adalah menciptakan kekurangan atau shortage. Produsen enggan menjual pada harga terendah
Sementara konsumen ramai-ramai ingin membeli, contohnya harga sewa rumah di beberapa kota besar. Yang kedua adalah harga terendah atau price floor. Pemerintah menetapkan batas harga minimum yang harus dipenuhi. Tujuannya adalah melindungi produsen seperti petani ataupun buruh dari harga yang terlalu murah atau rendah, biasanya di atas harga keseimbangan. Tujuannya adalah melindungi produsen, petani, dan buruh tadi dari harga yang terlalu murah, biasanya di atas harga keseimbangan. Dampaknya menciptakan surplus, produsen termotivasi untuk menjual, tetapi konsumen tidak mampu atau enggan membeli pada harga tinggi. Contohnya, penetapan upah minimum regional atau UMR di pasar tenaga kerja. Kebijakan-kebijakan ini meskipun bertujuan baik, seringkali menciptakan inefisiensi dan ketidakseimbangan baru di pasar. Kesimpulannya adalah, kita telah melihat bagaimana permintaan dan penawaran berinteraksi untuk membentuk keseimbangan. Kita juga telah belajar mengukur kepekaan pasar melalui elastisitas dan memahami dampak dari intervensi pemerintah. Dengan memahami konsep-konsep ini, kita bisa membaca dan menganalisis dinamika ekonomi di sekitar kita. Well, that was my presentation. Sorry if there are any shortcoming or mistake. Thank you, Miss. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.